Halo, selamat pagi sahabat pencinta tanaman. Selamat berjumpa lagi dengan channel penghijauan. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang mengembangbiakkan tanaman aglonema. Ini adalah contoh tanaman aglonema yang sudah lumayan rimbun, posisi di pot dengan penempatan di bawah naungan shading net atau bahasa pasarnya paranet. Ini adalah tempat yang sangat disukai, sinar matahari masuk tetapi tidak full. Tanaman ini beranak pinak dan menjadi rumpun. Cara perkembangbiakannya dengan cara stek atau pemotongan batang. Bagaimanakah proses cara pengembangbiakan dengan proses stek? Mari kita coba akan tampilkan, jangan kemana-mana. Ya, yang ini berbeda. Kalau tadi di bawah naungan paranet, kalau ini langsung, tetapi kita melindunginya dengan tanaman yang lebih besar. Kita tata di bawahnya. Kalau yang tadi sudah di pot, kali ini masih di kantong plastik polybag, tapi sudah rimbun juga dan posisinya di bawah naungan. Terus bagaimanakah cara pengembangbiakannya? Kita akan memilih yang bagus. Kalau ini kan contohnya yang rusak, ini sebaiknya disortir, tidak dipakai. Pilihlah yang sudah ada anakannya. Kalau ini kan belum ada anakannya, jadi kita memilih yang sudah ada anakannya. Itu mempunyai manfaat. Manfaatnya yang pertama, kalau sudah ada anakannya ini, anakannya yang batangnya kecil nanti akan mempunyai ruang, dia akan besar. Ini contohnya. Nah, ini anaknya udah banyak. Ini bisa kita ambil satu yang besar. Kemudian alat yang kita gunakan sebaiknya pisau yang tajam. Yang paling mudah kita dapat adalah pisau cutter. Tapi kalau di tempat Anda pisau cutter susah ditemui, bisa menggunakan pisau yang tidak digunakan untuk yang lain, jadi khusus hanya untuk stek. Ini kita pilih yang batangnya anakannya ada. Nih, yang paling kecil ada 2. Ini langsung kita potong aja. Posisinya jangan terlalu naik, karena kalau mudah busuk. Kalau ke bawah terlalu tua juga agak lama tumbuhnya. Jadi kita pilih agak tengah, kita sisakan 1 atau 2 daun. Cara motongnya bisa miring, bisa rata. Yang penting jangan pecah. Kenapa miring? Supaya daunnya bisa tertinggal, tapi rata pun juga bisa kalau daunnya batangnya tuanya sudah panjang. Untuk batang yang sudah kita potong, ini kita tanam di polybag. Nanti kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah siap tanam. Ini namanya stekan sudah siap tanam. Ada yang menggunakan obat di sini. Ini kan ada getahnya ya, ada semacam cairannya, dia agak basah. Ada yang dicelupkan ke cairan perangsang akar, tapi bisa juga langsung. Ini bahan lagi, kita potong lagi ya, kita potong. Ini bisa juga kita potong, tapi sebaiknya jangan terlalu banyak. Ini kan masih ada anakan kecil. Ya, ini hasil setekan siap untuk ditanam di polybag.
Ya, ini hasil potongan atau stekan yang sudah siap untuk ditanam di polybag. Ini adalah media tanamnya. Kita kupas dulu yang pertama mengenai polybag. Jadi umpamanya di tempat Anda tidak ada polybag, bisa menggunakan bahan yang lain. Yang penting ini ada lubangnya. Jadi di polybag ini ada lubangnya supaya apa, pada saat disiram air bisa mengalir. Ini kita menggunakan polybag ukuran 20, bisa juga 15 atau yang lebih kecil. Tapi kalau ini daunnya lebar, kita pakai yang ukuran 20. Media tanamnya ini adalah pada intinya pada saat disiram air langsung pergi, nggak menggenang. Ini para tukang tanaman banyak menggunakan bahan sekam padi, ada yang menyebutnya berambut, ada yang menyebutnya tepu. Ini adalah sekam padi dicampur dengan tanah yang sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau banyak akan menjadi berat. Nah, selanjutnya tanaman yang sudah disetek itu kita tanamkan di polybag yang dibuka, ya, dimasukkan, terisi kira-kira kurang dari setengah, karena kalau terlalu tinggi nanti jomplang atau mudah cabut. Terlalu dalam nanti batangnya akan mentok ke bawah, juga untuk perkembangan akarnya kurang bagus. Jadi tengah-tengah seperti itu. Kemudian diisikan dengan media tanam. Media tanam bisa mempunyai beberapa alternatif. Bahkan daun-daun seperti ini yang kering pun bisa jadi untuk menjadi media tanam, dan dia akan tumbuh akar. Bisa juga menggunakan sekam bakar, kokopit, tanah yang dicampur dengan pasir bahkan juga bisa, atau tanah merah aja juga bisa. Banyak pilihan. Tapi kalau menggunakan sekam, ini diangkatnya ringan. Setelah ya, ini kembali menggunakan sekam padi. Media dimasukkan kira-kira setengahnya. Nah, ini disiangin daun-daun yang kira-kira kependem itu, disiangin. Atau juga pilihannya bisa juga ditanamkan. Medianya kemudian dimasukkan. Jangan lupa untuk memadatkan. Memadatkan ini bisa juga dengan jari kita. Nah, kita karatkan dengan jempol seperti itu supaya apa? Supaya seimbang, berisi. Jadi nanti pada saat pertumbuhan akar dia akan bagus. Kalau tidak dipadatkan, pertumbuhan akarnya nanti akan tidak rata, berakibat batang menjadi ngeleyor, tidak tegak. Ngeleyor, rubuh maksudnya, ngeleyor itu rubuh. Ini yang sudah jadi disetek. Yang sudah jadi disetek seperti ini ada resiko layu, terutama bila terkena panas sinar matahari langsung. Jadi usahakan ini di bawah naungan tetapi cahaya masuk. Dan pada saat musim, kita harus tahu juga pada saat musim hujan air melimpah, ini bisa menyebabkan busuk. Jadi bagaimana posisinya tetap lembat tetapi air tidak terlalu banyak, yaitu dengan cara di penempatannya di bawah naungan. Jadi kita siapkan penempatannya di bawah naungan. Nah, seperti ini cahaya masih bisa masuk, tetapi air hujan tidak terlalu banyak. Nah, kalau cahaya bisa masuk, kemudian tampiasan dari air hujan masih bisa membuat kelembapan, dibantu dengan penyiraman. Penyiraman juga nggak terlalu banyak, cukup membasahi daunnya. Demikian
sharing singkat mengenai pengembangbiakan tanaman aglonema. Ini bisa berlaku juga untuk jenis-jenis tanaman aglonema yang lain. Karena jenis-jenis tanaman aglonema ada banyak. Tapi kira-kira untuk cara perkembangbiakannya kurang lebihnya sama seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.